Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya, agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 565 bertepatan dengan bab ke 2812. Yi-Chen menyimpai ambergris tersebut. Ketika dia menatap ke arah Mai Chengxin, dia merasa bahwa pria tua jahat itu menjadi lebih enak dipandang dibanding sebelumnya. Jadi dia berkata kepadanya, "Mulai malam ini kamu dan Mike akan tinggal di Buckingham Palace. Aku akan memerintahkan seseorang untuk menyimpan kamar untuk kalian, menyiapkan kamar untuk kalian, menyiapkan makanan yang lezat dan beragam 3 kali sehari, juga menyiapkan segala kebutuhan kalian sehari-hari. Tapi satu-satunya harga yang harus kalian bayar atas perbuatan kalian adalah untuk sementara ini kalian sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Kalian juga tidak boleh meninggalkan hotel Buckingham Palace tanpa seizinku." Setelah mengatakan ini, Yi-Chen menambahkan satu kalimat lagi, "Ini adalah solusi terbaik yang bisa kuberikan kepadamu. Percayalah, hotel Buckingham Palace jauh lebih nyaman daripada tempat peternakan anjing." Mai Chengxin mana berani meminta lebih. Dia hanya bisa membungkukkan tubuhnya ke arah Yi-Chen dan berkata, "Aku akan menuruti semua perkataan Tuan Muda Yi." Yi-Chen mengangguk ringan. Setelah itu dia langsung menghubungi Chen Jekai. Sekitar 10 menit kemudian, Chen Jekai tiba di sana dengan menaiki helikopter. Chen Jekai meninggalkan kedua anak buahnya di sana untuk mengurus mobil sewaan yang dikendarai oleh Yi-Chen, sedangkan dirinya langsung meninggalkan Bukit Ponik bersama dengan Yi-Chen dan Mai Chengxin. Setelah mengantar Yi-Chen kembali ke Thomson kelas atas, Chen Jekai membawa Mai Chengxin kembali ke hotel Buckingham Palace. Dia mencari sebuah kamar yang ada di area tertutup, kemudian memasukkan dia dan Mike ke dalam kamar tersebut. Pada saat yang sama, ponsel mereka juga disita olehnya. Telepon yang ada di dalam kamar tersebut juga sudah diputus. Mereka benar-benar tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Setelah tiba di rumahnya, Yi-Chen langsung menyimpan ambergrisnya di ruang penyimpanan bawah tanah Villa Thomson kelas atas. Setelah semua bahan obat yang lainnya terkumpul, dia bisa langsung meluangkan waktunya untuk mulai menyempurnakan pil Pei Yuan. Keesokan paginya, ada rumor lain yang tersebar di Jinling. Dikatakan bahwa tadi malam tiba-tiba ada petir yang menyambar pemakaman Bukit Ponix. Ada orang yang berkata dengan yakin bahwa petir itu menyambar sebuah mobil, dan sambaran petir ini membuat pengemudi mobil tersebut hancur dan berubah menjadi abu. Juga ada yang berkata dengan sambaran petir tadi malam itu berasal dari iblis yang merupakan ajab bagi para pembunuh sebelumnya. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa tadi malam Dewa Wang Taixin sedang berlatih di pemakaman Bukit Ponik. Intinya ada berbagai jenis retorika yang muncul, namun Yi-Chen sudah tidak lagi mempedulikan hal ini. Dia teringat bahwa dirinya telah membuat janji untuk bertemu dengan HGQ dan grup di Hao. Jadi dia mengantar Sichuan ke lokasi pembangunan hotel di Hao lebih awal. Setelah itu dia langsung pergi ke grup di Hao. Wang Dongsu sudah menunggu di sana cukup lama. HGQ adalah orang yang pertama tiba di grup di Hao. Setelah menunjukkan identitasnya, dia langsung diminta untuk datang ke kantor Wang Dongsu. Wang Dongsu tidak mengenal HGQ, tetapi dia juga tahu bahwa HGQ adalah tangan kanan Yi-Chen yang diminta datang kemari olehnya.
yang juga merupakan anak tunggal Profesor He dari Universitas Finance dan Ekonomi, Jin Ling. Oleh karena itu, begitu dia bertemu dengan He Ji-kyu, dia bersikap sangat ramah dan antusias terhadapnya. Biar bagaimanapun, mereka berdua nantinya akan bekerja untuk Yi Chen. Meskipun mereka berdua tidak memperjelas siapa yang merupakan atasan dan siapa yang merupakan bawahan, tetapi hal ini tetap ada. Nantinya mereka berdua akan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka masing-masing. Tetapi Wang Dongsu tetap ingin mempunyai hubungan yang baik dengannya, juga ingin menjadi tangan kanan Yi Chen yang dapat diandalkan juga bersama dengannya. Meskipun He Ji-kyu merupakan lulusan dari universitas ternama, tetapi pengalaman yang dia miliki masih sangat kurang. Begitu bertemu dengan Wang Dongsu, seorang wanita kuat yang sudah menjadi bos di sebuah perusahaan besar yang mempunyai nilai pasar 100 miliar, dia benar-benar sangat menghormatinya dan dia sama sekali tidak menyangka bahwa ternyata Wang Dongsu masih semudah ini. Wang Dongsu juga terkejut saat melihat betapa muda dan cantiknya He Ji-kyu. Setelah memintanya untuk masuk ke dalam kantornya dengan begitu ramah dan antusias, dia berkata kepadanya sambil tersenyum, "Kapan Nona He tiba di Tiongkok?" He Ji-kyu langsung menjawab, "Aku baru tiba beberapa hari yang lalu." Wang Dongsu bertanya dengan penasaran, "Selama ini Nona He tinggal di Amerika ya?" "Iya." He Ji-kyu mengangguk dan menjelaskan, "Aku lahir dan besar di Amerika, jadi aku menghabiskan sebagian besar hidupku di sana." Wang Dongsu bertanya lagi, "Kalau begitu, saat baru tiba di sini, apa Nona He masih merasa terbiasa?" "Lumayan," He Ji-kyu berkata sambil tersenyum. "Sebenarnya aku merasa jauh lebih nyaman berada di sini daripada di Amerika. Karena biar bagaimanapun negara ini adalah kampung halamanku. Aku merasa seperti kembali ke rumah. Selain itu, aku juga merasa sangat aman berada di sini." "Benar sekali," Wang Dongsu berkata dengan penuh perasaan. "Aku juga pernah tinggal di Amerika selama beberapa waktu. Keamanan di sana memang jauh lebih buruk dibandingkan di sini. Di atas pukul 10 malam, aku sudah tidak berani pergi ke manapun kecuali ke pusat kota. Seringkali terjadi perampokan di jalan-jalan dan juga di gang. Hal ini sangat berbahaya, terutama bagi para wanita." He Ji-kyu langsung mengangguk setuju dan berkata, "Masalah keamanan di Amerika memang selalu menjadi masalah yang sulit dipecahkan. Ketika aku berada di Amerika, aku jarang sekali keluar rumah di atas pukul 9 malam." Wang Dongsu berkata sambil tersenyum, "Tetapi kalau di Tiongkok, Nona He tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Kamu bisa keluar kapanpun tanpa perlu merasa takut." He Ji-kyu mengangguk lagi, kemudian bertanya kepada Wang Dongsu dengan hati-hati, "Direktur Wang, apakah Tuan Yi adalah orang yang mudah bergaul di tempat kerja?" Wang Dongsu tersenyum dan berkata, "Tuan muda adalah orang yang sangat mudah bergaul di kehidupan sehari-harinya. Tetapi kalau di tempat kerja, dia sama sekali tidak mudah bergaul. Benarkah?" He Ji-kyu tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Dia langsung bertanya lagi kepada Wang Dongsu, "Kalau begitu, apakah alasan mengapa dia tidak mudah bergaul adalah karena permintaan dan terhadap pekerjaan bawahannya sangat ketat?" Wang Dongsu tersenyum dan berkata lagi, "Bukan, justru sebaliknya. Alasan mengapa Tuan muda tidak mudah bergaul di tempat kerja adalah karena dia benar-benar seorang bos yang lepas tangan dari pekerjaannya. Setelah menyerahkan pekerjaannya kepada bawahannya, dia sama sekali tidak akan muncul selama beberapa bulan dan sama sekali tidak memberi kesempatan kepada bawahannya untuk bergaul dengannya di tempat kerja. Inilah alasan mengapa aku mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mudah bergaul di tempat kerja." EJQ pada awalnya merasa sedikit lega. Namun, begitu memahami maksud dari perkataan Wang Dongsu barusan, ada rasa kecewa yang dia rasakan. Dia berpikir di dalam hatinya, kalau selama beberapa bulan ke depan aku tidak bisa bertemu dengan Yi Chen, dan Yi Chen juga tidak peduli dengan situasi kerjaku di sini, bukankah aku sulit bagiku untuk bisa menemuinya? Saat EJQ sedang memikirkan hal ini, adalah seorang yang mengetuk pintu. Ada seorang yang mengetuk pintu ruangan tersebut. Setelahnya terdengar suara seorang wanita yang berkata, "Direktur Wang, Tuan Yi sudah datang."
Wanita yang mengatakan ini adalah sekretaris Wang Dongsu. Sekretaris Wang Dongsu tidak mengetahui identitas asli Yi Chen. Dia hanya mengetahui bahwa Yi Chen adalah tamu penting Wang Dongsu. Setiap kali dia datang ke grup di Hao, Wang Dongsu selalu mengutamakannya. Oleh karena itu, setiap Yi Chen datang, dia langsung mengantarnya ke kantor Wang Dongsu. Setelah mendengar bahwa Yi Chen sudah datang, Wang Dongsu buru-buru berdiri dari kursinya lalu berjalan ke pintu dan segera membukakan pintu. Begitu melihat Yi Chen, dia langsung berkata dengan hormat kepadanya, "Tuan Yi, Anda sudah datang, silakan masuk." Yi Chen mengangguk ringan dan langsung langsung berjalan masuk. Wang Dongsu dengan cepat memerintahkan sekretarisnya, "Mulai sekarang aku tidak akan menerima tamu. Semua pertemuan dan kunjungan akan diundur untuk sementara waktu. Tetapi kalau Nona Song dari keluarga Song datang, tolong langsung antar dia ke kantorku." Sekretaris itu langsung mengangguk. "Baik, Direktur Wang, saya mengerti." Tepat pada saat ini, Yi Chen berjalan memasuki kantor Wang Dongsu. Dia melihat He Ji-kyu berdiri dengan sopan di tepi sofa ruang tamu kantor tersebut. Jadi dia langsung bertanya kepadanya dengan bingung, "Ji-kyu, mengapa kamu tidak duduk?" He Ji-kyu berkata dengan sedikit malu, "Tuan Yi, saya akan duduk kalau Anda sudah duduk." Yi Chen melambaikan tangannya, "Kamu tidak perlu sekaku ini di hadapanku. Santai saja, duduklah." Setelah mendengar perkataannya, He Ji-kyu mengangguk dan kembali duduk di sofanya dengan hati-hati. Pada saat ini, Wang Dongsu yang sudah selesai menutup pintu juga bergabung dengan mereka. Dia berkata dengan hormat kepada Yi Chen, "Tuan muda, Anda ingin minum apa? Air putih saja." Yi Chen berkata dengan santai. Wang Dongsu segera menuangkan segelas air putih untuk Yi Chen. Setelahnya dia mengambil tempat duduk di seberang Yi Chen lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, sebelum Anda datang, aku sempat mengobrol dengan Nona He. Kami membicarakan Anda." "Oh, benarkah?" Yi Chen tersenyum lalu berkata, "Kalian membicarakan apa soal aku?" Saat mendengarkan pertanyaan yang diajukan oleh Yi Chen, He Ji-kyu merasa sedikit malu. Dia tidak ingin Yi Chen mengetahui bahwa barusan dirinya bertanya kepada Wang Dongsu mengenai apakah Yi Chen adalah orang yang mudah bergaul di tempat kerja atau tidak. Wang Dongsu adalah tipe wanita yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi. Jadi dia hanya tersenyum dan berkata kepada Yi Chen, "Kami berdua barusan membicarakan soal pekerjaan kami nantinya. Biar bagaimanapun kami berdua akan bekerja bersama-sama di perusahaan Anda ini. Banyak sekali hal yang bisa kami bicarakan." Setelah mengatakan ini, dia menatap ke arah He Ji-kyu lalu berkata lagi, "Tuan muda, Nona He baru saja kembali ke Tiongkok. Dia juga akan segera mulai pekerjaannya pada bisnis ini dari nol. Jadi Anda harus memberinya sedikit panduan dan arahan. Bantu dia agar bisa beradaptasi dengan cepat." Tanpa berpikir panjang, Yi Chen langsung mengangguk dan berkata dengan serius, "Itu sudah pasti. Aku pribadi sangat menganggap penting bisnis ini. Jadi begitu bisnis ini mulai berjalan, aku pasti akan mengerahkan lebih banyak energi ke dalamnya." Perasaan bahagia tiba-tiba muncul begitu saja di dalam hati He Ji-kyu berdasarkan perkataan Yi Chen. Itu artinya aku punya banyak kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Pada saat ini, Wang Dongsu bertanya lagi, "Tuan muda, apakah Anda mempunyai pemikiran yang lebih spesifik mengenai bisnis grup ekspedisi Ocean? Misalnya, kita akan mulai bergerak di mana dulu?" Yi Chen berkata, "Aku harap kita bisa memulai bisnis ini sesegera mungkin. Jangan menghabiskan terlalu banyak energi untuk mengenal dunia bisnis ini dan juga untuk mengintegrasikan sumber daya. Kita mulai bisnis ini sekarang. Tujuan pertama kita adalah membuat kapal barang milik kita sendiri berlayar secepat mungkin." He Ji-kyu berkata dengan cepat, "Tuan Yi, kalau soal itu, aku sudah memikirkannya dengan matang. Persiapan yang harus dilakukan pada tahap awal adalah mendaftar ke perusahaan grup ekspedisi Ocean secepat mungkin. Setelah itu, mendapatkan kualifikasi operasi dan izin pelayaran yang relevan. Begitu hal-hal ini selesai diurus, kapal kita secara otoritas setelah teoritis bisa lolos secara legal." Setelah mengatakan ini, dia menambahkan lagi, "Tetapi karena kita benar-benar memulai semuanya dari nol, sekarang ini kita tidak mempunyai kapal apapun untuk didedikasikan menjadi sumber daya pelabuhan. Oleh karena itu, dalam persiapan tahap awal kita juga harus mengintegrasikan beberapa sumber daya terkait antar kapal dan pelabuhan. Kalau untuk pelabuhan itu bukan hal yang sulit. Nanti aku yang akan mengurusnya. Aku akan menjadi
mediator untuk kedua belah pihak. Tetapi kalau untuk kapal, Anda harus mengurusnya secepat mungkin karena saat ini volume pemesanan di setiap gelanggang kapal besar sangatlah besar. Entah itu kapal kontainer, kapal muatan curah, kapal tanker minyak ataupun kapal tanker gas alam cair, semuanya membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun sejak pesanan dibuat sampai kapal dikirim. Ichen mengangguk, kemudian berkata, kalau soal itu, aku sudah memikirkan 2 rencana. Pertama, kita akan memesan dari gelanggang kapal yang ada di dalam dan luar negeri sesegera mungkin agar mereka bisa langsung menjadwalkan produksi kapal kita. Kedua, kita akan menggabungkan sumber daya dari beberapa perusahaan penyewaan kapal, dan dengan penyewaan ini kita bisa mempunyai armada pengiriman utama. Hei GQ buru-buru berkata, aku sudah mulai mempersiapkan hal itu mengenai beberapa perusahaan penyewaan kapal terbesar di Tiongkok. Saat ini aku sudah mulai mempunyai pemahaman yang mendalam. Kita bisa menghubungi mereka kapan saja untuk membahas soal rencana penyewaan. Aku rasa untuk tahap awal kita bisa menyiapkan 5 kapal barang. Kelima kapal barang ini akan menjadi basis kita akan menjalankannya melewati rute utama dunia dan jalur masuk pelabuhan. Yichen setuju dengannya. Tidak masalah, kamu bisa mulai mengurus soal penyewaan itu sekarang juga. Kita harus sudah bisa mendapatkan 5 kapal barang dalam waktu 1 bulan. Begitu kita mendapatkan kapal itu, kita bisa langsung menjalankan bisnis ini. Setelah mengatakan ini, dia menambahkan lagi, setelah ini Wan Ting dan Nanako juga akan datang ke sini. Kebetulan aku sempat mengobrol dengan mereka soal bisnis pengiriman barang. Ternyata ada banyak sekali sumber daya pelabuhan keluarga itu yang bisa dihubungkan dengan kita. Bagus sekali. HJQ langsung berkata, kalau begini, bahkan sebelum perusahaan kita terdaftar, kita sudah lebih dulu bernegosiasi bisnis. Begitu kita mendapatkan kualifikasi dan permasalahan soal kapal sudah teratasi, kita bisa langsung memulai bisnis yang sebenarnya. Begitu selesai mengatakan ini, HJQ bertanya lagi, oh ya Tuan Yi, aku akan memberanikan diri untuk menanyakan hal ini. Beberapa modal awal yang sudah Anda siapkan untuk menjalankan bisnis grup ekspedisi Ocean ini? HJQ sangat memahami logika dasar yang dimiliki oleh para pengusaha. Begitu mereka keluar untuk berbisnis, mereka pasti mempunyai beberapa karakteristik umum. Yang pertama, hampir semua dari mereka pasti akan melebih-lebihkan jumlah investasi dan cadangan keuangan mereka. Kalau ada seseorang yang menginvestasikan 500.000 yuan untuk membuka sebuah toko, ketika ada orang lain yang bertanya kepadanya soal rencana investasinya, dia pasti akan mengingatkan jumlahnya. Di satu sisi untuk menjaga harga diri, dan di sisi lain untuk meningkatkan ambang batas memasuki industri ini. Yang kedua, mimpi terbesar sebagian besar pengusaha adalah untuk bisa menangkap serigala putih dengan tangan kosong, bisa mendapatkan keuntungan besar tanpa perlu mengambil resiko adalah puncak pencapaian seorang pengusaha, karena hanya dengan cara inilah seorang pengusaha bisa mendapatkan keuntungan bersih yang mutlak. Oleh karena itu, HJQ tidak tahu berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh Yichen untuk menjalankan bisnis ini. Yichen berpikir sejenak, kemudian berkata, pada tahap pertama, aku akan menyiapkan 5 miliar dolar sebagai modal awal. Nantinya aku mungkin akan menambahkan investasi sebesar puluhan miliar dolar. Tetapi hal ini tergantung pada bagaimana hasil yang kita dapatkan pada tahap pertama kita ini. Setelah mengatakan ini, dia bertanya lagi kepada HJQ, menurutmu 5 miliar dolar cukup untuk kita gunakan pada tahap pertama atau tidak? HJQ langsung berkata tanpa ragu, cukup, sangat cukup. Dengan modal awal sebesar ini, aku bisa sedikit memperluas skala dari rencana awal. Kita bisa memesan 10 kapal barang baru sekaligus dari galangan kapal, dan dengan begitu pada tahun depan kapasitas pengiriman kita akan sangat meningkat. Yichen mengangguk dan berkata, kalau soal itu aku serahkan kepadamu, kamu saja yang memutuskannya. Pada saat ini terdengar suara ketukan di pintu ruang tersebut yang diikuti dengan suara sekretaris Wang Dongsu. Direktur Wang, Nona Song dan Nona itu ada di sini. Wang Dongsu berkata dengan cepat, persilakan mereka masuk. Pada saat ini Yichen berkata kepada Wang Dongsu dan HJQ, Wan Ting dan Nanako tidak begitu tahu soal
soal situasi di keluarga Yi. Kalian harus memperhatikan hal ini baik-baik. Jangan sampai membocorkannya. Mereka berdua mengangguk dan menyanggupi permintaan Yi Chen. Tepat pada saat ini pintu kantor Wang Dongsu dibuka oleh sekretarisnya Wang Dongsu yang cantik dan elegan, dan itu nanaku yang tenang dan anggun berjalan memasuki ruangan tersebut. Begitu melihat Yi Chen, Song Wanting langsung menyapanya dengan hormat. Master Yi. Itu nanaku tidak bisa menyembunyikan rasa gembiranya. Dia juga langsung menyapanya. Yi Chen Kun. Saat melihat kecantikan dan keanggunan mereka berdua yang tidak tertandingi, JQ benar-benar sangat terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ternyata di sekeliling Yi Chen ada begitu banyak wanita cantik. Eksistensi Wang Dongsu saja sudah membuatnya sangat terkejut, dan sekarang tanpa disangka ternyata kedua wanita yang baru datang ini sama sekali tidak kalah dari Wang Dongsu. Selain itu, JQ berpikir di dalam hatinya dengan sangat percaya diri kalau dirinya diikut sertakan, tidak berlebihan untuk menyebut bahwa mereka berempat adalah 4 dewi surgawi. Dia juga bertanya-tanya di dalam hatinya, mengapa semua wanita cantik ini memanggil Yi Chen dengan sebutan yang berbeda-beda. Misalnya dirinya memanggil Yi Chen dengan sebutan Tuan Yi, Wang Dongsu memanggilnya Tuan Muda Yi, Song Wanting memanggilnya Master Yi, dan itu nanaku memanggilnya Yi Chen Kun. Entah mengapa dia merasa bahwa cara itu nanaku memanggil Yi Chen sedikit berbeda. Sebutan Yi Chen Kun terdengar jauh lebih intim dibandingkan Tuan Yi, Master Yi, atau Tuan Muda Yi. Pada saat ini Yi Chen berkata kepada kedua wanita itu, kalian berdua datang di waktu yang tepat. Aku, JQ, dan Dongsu sedang membicarakan soal grup ekspedisi Ocean. Setelah mengatakan ini, Yi Chen membiarkan mereka saling berkenalan secara singkat. Setelahnya itu nanaku berkata, oh iya Yi Chen Kun, aku menerima informasi bahwa grup ekspedisi Ocean milik keluarga Su sudah menyelesaikan soal pergantian pemegang saham. Sekarang semua saham di sana menjadi atas nama Su Jiyu. Grup itu mempunyai armada kapal yang sangat besar, tetapi saat ini mereka masih dalam keadaan diblokir. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk merevitalisasinya. Kalau Yi Chen Kun bisa menemukan celah di dari Su Jiyu, hal ini pasti akan sangat menguntungkanmu. Yi Chen hanya tahu kalau Su Jiyu tidak mengatakan apapun tentang tuduhan terhadap Su Chengpeng pada konferensi pers yang disiarkan secara langsung. Waktu itu dia pasti sudah membuat suatu kesepakatan dengan Su Chengpeng. Namun dia juga tidak tahu sebenarnya apa yang Su Jiyu dapatkan dari Su Chengpeng. Sekarang saat mendengar bahwa Su Jiyu mengambil alih grup ekspedisi Ocean milik grup Su, Yi Chen langsung terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa gadis itu ternyata sehebat ini. Hanya dengan bermodalkan mulutnya, dia bisa mengambil sepotong daging dari Su Chengpeng. Dengan kata lain, hal ini sudah tidak lagi sesederhana mengambil daging yang ada di bawah kaki Su Chengpeng, melainkan hampir setara dengan memotong salah satu kaki Su Chengpeng. Namun Yi Chen juga merasa sedikit bingung jika dia bertanya kepada nanaku, sekarang bisnis keluarga Su itu sudah benar-benar diblokir. Apa Su Jiyu punya cara untuk merevitalisasi bisnis itu? Nanaku langsung menjawab, sejujurnya aku tidak tahu persis cara apa yang dimiliki oleh Su Jiyu untuk merevitalisasi bisnis itu. Tetapi aku rasa hanya ada 2 cara yang bisa dia lakukan. Cara pertama adalah dengan memindahkan semua bisnis terkait ke luar negeri. Tetapi untuk melakukan ini dibutuhkan persyaratan yang sangat tinggi mengenai sumber daya luar negeri mereka. Keluarga Su sama sekali belum pernah melakukan ini sebelumnya. Jadi aku rasa Su Jiyu juga tidak mungkin melakukannya. Setelah berbicara sampai di sini, itu nanaku menambahkan lagi, sedangkan cara kedua adalah dengan mengajak perusahaan lain untuk bekerja sama. Menurutku, cara terbaik yang bisa dia lakukan adalah memecah seluruh grup ekspedisi Ocean milik keluarga Su, memecahnya menjadi beberapa bagian, kemudian menyebarkannya dan mengintegrasikan seluruh sumber dayanya ke perusahaan lain. Dengan cara ini, keluarga Su masih bisa berinvestasi menggunakan sumber dayanya. Mereka hanya akan bergerak di belakang layar, menghindari semua blokade terhadap keluarga Su. Pada saat ini, EJQ tidak bisa menahan dirinya untuk tidak membuka suara.
analisis Nona itu sangat akurat, tetapi aku rasa cara kedua itu akan membuat keluarga Su menanggung kerugian yang terlebih besar. Mereka sama saja dengan membuka Walmart mereka sendiri, tetapi saat ini seluruh toko mereka tidak bisa menjual ke dunia luar. Oleh karena itu mereka hanya bisa memindahkan semua barang yang mereka punya ke supermarket lain dan mencoba untuk bekerja sama dengan supermarket itu, misalnya Carrefour, RT Mart, atau bahkan Yonghui Superstore. Dengan cara ini, para pesaing ini pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk menurunkan harga dan memeras margin keuntungan keluarga Su dengan gila-gilaan. Yi Chen mengangguk ringan. Bagi keluarga Su dan Su Jiyu, cara pertama tidak bisa mereka lakukan, sedangkan untuk cara kedua mereka bisa melakukannya, tapi mereka harus rela untuk berkorban lebih banyak. Pada saat ini, itu Nanaku buru-buru berkata, Yi Chen Kun, aku rasa kamu bisa menghubungi Su Jiyu. Kamu pernah menyelamatkan nyawanya. Mungkin dia akan bersedia untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya di tangannya denganmu. Kalau dia benar-benar bersedia melakukan ini, maka kamu tidak perlu melalui tahap persiapan startup dan pematangan yang begitu panjang. Begitu mendengar ini, He JQ, Song Wanting, dan Wang Dongsu langsung terkejut. Mereka bertiga sama sekali tidak menyangka bahwa ternyata Yi Chen pernah menyelamatkan nyawa Su Jiyu. He Jiyu, Su Jiyu tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bertanya. He JQ tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berkata, Tuan Yi, Anda pernah menyelamatkan Su Jiyu? Yi Chen mengangguk sambil mengelurkan dua jarinya dan berkata dengan santai, iya, aku pernah menyelamatkannya 2 kali. Astaga, He JQ berseru dengan terkejut, kemudian berkata di dalam hatinya, Yi Chen hanya pernah menyelamatkanku 1 kali, tetapi aku merasa lebih sudah sepenuhnya tertangkap olehnya. Yang ada di pikiranku hanyalah wajah dan penampilannya, sedangkan Su Jiyu itu ternyata pernah diselamatkan 2 kali olehnya. Itu artinya perasaan Su Jiyu terhadap Yi Chen mungkin jauh lebih dalam dibandingkan perasaanku. Pada saat ini, Song Wanting berkata, Master Yi, berhubung Anda pernah menyelamatkan Su Jiyu 2 kali, tidak ada salahnya kalau Anda mencoba menghubunginya untuk mengajaknya kerjasama. Lagi pula, hal yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah mengintegrasikan sumber dayanya dan menemukan seseorang untuk diajak kerjasama. Hal ini akan menguntungkan kedua belah pihak, dan bekerjasama dengan perusahaan Anda tentu saja lebih baik dibandingkan bekerja sama dengan perusahaan lain. Yi Chen sedikit terpengaruh dengan perkataannya. Bisnis grup ekspedisi Ocean miliknya belum benar-benar beroperasi, sedangkan grup ekspedisi Ocean milik keluarga Su sudah mempunyai skala yang sangat besar. Kalau mereka mengintegrasikan sumber dayanya dengannya, maka bisnisnya bisa mulai beroperasi lebih cepat. Tetapi satu-satunya hal yang merepotkan adalah begitu Su Jiyu bekerja sama dengan dirinya, maka identitasnya pasti akan langsung terungkap di keluarga Su. Kalau hal ini terjadi, yang Yi Chen khawatirkan bukanlah dirinya sendiri, karena biar bagaimanapun Su Shaodao dan Su Shaude ada di tangannya. Suan Feng Nian juga disingkirkan dengan tangannya sendiri. Keluarga Su ingin melawannya, dia sama sekali tidak takut. Mereka tidak akan bisa membahayakan dirinya. Jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan hal ini sama sekali. Yang dia khawatirkan adalah Su Jiyu. Begitu Su Jiyu bekerja sama dengan dirinya, Su Chengpeng pasti akan sangat marah, dan dia mungkin akan melampiaskan kemarahannya ini kepada Su Jiyu. Biar bagaimanapun keluarga Su dan keluarga Yi adalah musuh bebuyutan. Mereka adalah saingan terberat bagi satu sama lain. Kalau Su Jiyu bekerja sama dengan dirinya, di mata Su Chengpeng, Su Jiyu sama saja dengan mengkhianati keluarga Su. Dia seperti sudah menjadi bagian dari pihak musuh. Meskipun Yi Chen juga ingin mencari jalan pintas untuk bisnisnya sendiri, tetapi jalan pintas yang dia ambil ini tidak boleh sampai membuat Su Jiyu berada dalam posisi yang berbahaya. Singkatnya,
Kalau dia mengambil jalan pintas itu, dia mungkin akan menyakiti Sujiyu. Jadi dia melambaikan tangannya dan berkata kepada Song Wanting yang tahu apa-apa soal ini. Meskipun aku mengenal Sujiyu, tetapi biar bagaimanapun sekarang ini bisnisku masih belum berkembang sama sekali. Kalau kita bekerja sama dengannya pada saat ini, itu sama saja dengan menangkap serigala putih dengan tangan kosong. Nantinya mungkin saja hal ini akan membuat orang-orang mempunyai pemikiran yang buruk terhadapku. Misalnya mereka bisa saja berpikir bahwa aku meminta balasan atas pertolonganku terhadapnya. Dulu, aku memanfaatkan hal ini untuk mengancam dia agar mau bekerja sama denganku. Setelah mendengar ini, Song Wanting langsung mengangguk. Dia memahami maksud Yi Chen. Dia tahu betul Yi Chen adalah orang yang seperti apa. Dia tidak akan pernah memanfaatkan pertolongannya terhadap orang lain untuk dijadikan sebagai alat tawar-menawar untuk bernegosiasi suatu hal dengan orang yang dia tolong itu. Hal semacam ini sama sekali tidak sesuai dengan karakter Yi Chen. Dia tidak bisa memaksa Yi Chen untuk melakukannya. Tetapi Wang Dongsu mengetahui identitas tuan muda dari keluarga Yi ini. Oleh karena itu, dia mengetahui pikiran Yi Chen yang sebenarnya. Jadi dia langsung berkata, aku mendengar bahwa kepala keluarga Su Chengpeng adalah orang yang jahat dan kejam. Demi menjaga kehormatan keluarganya, dia bahkan merencanakan untuk membunuh menantu dan cucu perempuannya. Kalau kali ini Sujiyu mengambil bisnisnya dari tangannya, aku rasa Su Chengpeng tidak akan tinggal diam. Begitu berita soal Sujiyu yang mengambil bisnisnya ini berlalu dan sudah tidak menjadi sorotan lagi, mungkin Su Chengpeng akan langsung menyerang Sujiyu. Setelah mengatakan ini, dia berkata lagi dengan serius, biar bagaimanapun sejak dulu memang ada kasus seperti pepatah yang berbunyi, memiliki sesuatu yang berharga akan membuat seseorang terlibat ke dalam masalah. Sujiyu, seorang gadis lemah, memegang bisnis yang begitu besar di tangannya. Ini ibarat seperti anak berusia 5 tahun yang pergi berjalan-jalan di tengah malam dengan membawa uang jutaan yuan di tangannya. Aku merasa bahwa dia sama sekali tidak bisa menyimpannya. Justru dia mungkin malah akan terpengaruh karenanya. Perkataan Wang Dongsu ini membuat Yi Chen merasa sedikit khawatir. Dia tahu kalau apa yang dikatakan oleh Wang Dongsu itu memang benar. Saat ini Su Chengpeng hanya berada di bawah kendali Sujiyu. Oleh karena itu dia memilih mengorbankan salah satu kakinya untuk menyelesaikan masalahnya. Namun ketika masalah ini perlahan berlalu dan sudah tidak menjadi sorotan lagi, Su Chengpeng yang sudah kehilangan bisnis ekspedisi lautnya semakin lama akan semakin merasa tidak nyaman. Ada kemungkinan bahwa dia akan berusaha untuk mendapatkan kembali satu kakinya yang hilang itu. Pada saat itu Sujiyu pasti akan menghadapi bahaya besar. Kalau mempertimbangkan kemungkinan ini, sepertinya bekerja sama dengan Sujiyu belum tentu akan menyakitinya sampai batas tertentu. Justru dia mungkin akan melindunginya. Begitu berpikiran hal ini, Yi Chen langsung berkata dengan sangat serius, begini saja, GQ tetap akan bertindak sesuai dengan rencana semula. Biar bagaimanapun, terlepas dari apakah kita akan bekerja sama dengan Sujiyu atau tidak, kita tetap harus menyelesaikan mendaftarkan perusahaan terlebih dahulu. Mengenai perizinan dan pengintegrasian sumber daya harus dikerjakan dengan baik. Karena kalau tidak, bahkan meskipun kita mendapatkan sumber daya dari Sujiyu, kita tidak akan bisa menggunakannya. Mengenai apakah kita bisa bekerja sama dengan Sujiyu atau tidak, aku akan mencari waktu yang tepat untuk mengobrol dengannya. Pada saat yang sama, Sujiyu juga sedang mengkhawatirkan soal kelanjutan bisnis grup ekspedisi oceannya. Meskipun kue yang didapatkan ini sangat besar,
tetapi dia hanya bisa memegangnya di tangannya tanpa bisa memakannya. Biar bagaimanapun, seluruh bisnis keluarga Su ini sudah diblokir. Dan untuk saat ini dirinya masih belum bisa mengoperasikan sumber daya yang ada. Sebenarnya dia sangat ingin bertemu dengan Yi Chen. Dia ingin memberitahunya soal ini, lalu mengajaknya untuk bekerja sama agar dia dapat merevitalisasi seluruh sumber daya yang dia miliki ini. Namun dia juga khawatir kalau Yi Chen membenci dirinya dan keluarga Su, karena biar bagaimanapun ayahnya dan seluruh keluarganya sudah bermusuhan sejak lama dengan keluarga Yi. Bahkan ada kemungkinan bahwa hal ini ada hubungannya dengan kematian orang tua Yi Chen. Oleh karena itu saat ini dia masih belum mengetahui langkah apa yang akan dia ambil selanjutnya. Namun untungnya grup ekspedisi Ocean baru saja berganti kepemilikan. Saat ini grup itu sudah menjadi atas namanya. Jadi dia merasa bahwa setidaknya dia masih punya cukup waktu untuk memikirkan hal ini matang-matang. Tetapi pada saat ini Su Chengpeng sudah memberikan perhatian kepada kakak Su Jiyu, Su Jipe untuk menyelidiki rencana apa yang akan dijalankan dan bagaimana dia akan mengoperasikan grup ekspedisi Ocean milik keluarga Su yang dia ambil. Yang paling ditakuti oleh Su Chengpeng adalah Su Jiyu akan melakukan serangan di waktu dan kondisi yang sangat menguntungkannya. Dia akan langsung menjual seluruh aset grup ekspedisi Ocean. Kalau benar seperti itu, maka Su Chengpeng benar-benar sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk membalik keadaan. Biar bagaimanapun, grup ekspedisi Ocean itu sekarang sudah atas nama Su Jiyu. Seluruh sumber daya dan aset berada di bawah kendalinya. Kalau dia memecah grup itu dan menjualnya, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Dan meskipun keluarga Su sudah tidak diperbolehkan untuk melanjutkan bisnis ini, tetapi mereka tidak dilarang untuk menjual aset-aset yang ada. Oleh karena itu, begitu Su Jiyu mengubah grup ekspedisi Ocean menjadi uang dengan cara menjualnya, setelah itu menyimpan uang hasil penjualannya ke rekeningnya sendiri. Bahkan meskipun Su Chengpeng mempunyai kemampuan yang sangat hebat pun, dia tidak akan bisa mendapatkan uang kembali. Juga tidak akan bisa mendapatkan kembali grup ekspedisi Ocean yang sudah dijual. Karena sudah menerima perintah dari Su Chengpeng, pagi-pagi sekali Su Jipe langsung mendatangi Su Jiyu. Dia memikirkan berbagai macam cara untuk bisa mengetahui rencana Su Jiyu selanjutnya. Dia bahkan memberikan usul kepada Su Jiyu untuk menghentikan beberapa bisnis yang ada di tangannya untuk sementara ini. Setelah itu dia akan membantu Su Jiyu sepenuh hatinya untuk menjalankan bisnis grup ekspedisi Ocean dengan baik. Su Jipe berkata kepada Su Jiyu bahwa Su Jiyu adalah adiknya. Berhubung dia sudah mengambil alih bisnis itu, terlepas dari apakah hal itu adalah berkah atau kutukan, dirinya yang notabene merupakan kakak kandungnya harus selalu siap untuk membantu adiknya. Kakek dan seluruh keluarga sangat menyukai sikap Su Jipe. Mereka merasa bahwa apapun yang terjadi, dia akan terus berada di sisi adiknya dan siap untuk membantunya dengan sepenuh hati. Tetapi hanya Su Jiyu lah yang mengetahui bahwa semua hal yang dikatakan oleh kakaknya itu sama sekali tidak tulus. Dia melakukan itu hanya untuk menyelidiki dirinya. Kelicikan kakak kandungnya ini benar-benar membuatnya merasa sangat jijik dan juga sangat cemas. Saat ini dia benar-benar takut kalau dirinya tidak bisa melindungi bisnis yang pada akhirnya berhasil dia dapatkan kembali. Oleh karena itu, dia benar-benar sangat ingin bertemu dengan Yi Chen.
Dia ingin mengobrol dengan Yichen, bertanya kepadanya apakah dia mempunyai saran yang bagus untuknya atau tidak. Tetapi Su Jiyu tidak tahu apakah Yichen bersedia untuk bertemu dengannya atau tidak. Setelah berpikir selama beberapa saat, pada akhirnya dia mengumpulkan keberanian untuk mengirim pesan WeChat kepada Yichen. "Dermawan, apa Anda punya waktu untuk bertemu denganku?" Yichen tiba-tiba mengirim pesan WeChat dari Su Jiyu. Dia merasa sedikit terkejut meskipun dia tidak tahu mengapa Su Jiyu ingin bertemu dengannya, tetapi dia merasa bahwa ini pasti ada hubungannya dengan grup ekspedisi Ocean. Jadi dia langsung membalas pesannya. "Kalau sore ini bagaimana?" Su Jiyu langsung membalasnya lagi. "Tidak masalah, dermawan ingin bertemu di mana?" Yichen berpikir sejenak kemudian membalas, "Datanglah ke Hotel Buckingham Palace. Aku akan memberikan kontak seseorang kepadamu. Hubungi Ito Yuhiko dari keluarga itu. Katakan bahwa tujuanmu datang ke Hotel Buckingham Palace adalah untuk mengunjunginya. Begitu tiba di sana, langsung pergilah ke kamarnya. Nanti aku akan menemuimu di sana." Yichen merasa bahwa saat ini Su Jiyu pasti sedang diawasi secara ketat oleh keluarga Su. Kalau dia bertemu dengannya di luar, kemungkinan besar hal ini pasti akan sampai ke telinga Su Chengpeng. Oleh karena itu, lebih baik dia menyuruh Su Jiyu untuk datang ke Hotel Buckingham Palace saja. Kalau tidak ada itu Yuhiko yang kebetulan sedang menginap di Hotel Buckingham Palace, kedatangan Su Jiyu ke Hotel Buckingham Palace yang notabene merupakan properti milik keluarga Yi ini pasti akan membangkitkan kewaspadaan Su Chengpeng. Tetapi berhubung Ito Yuhiko sedang ada di sini, sangat masuk akal kalau Su Jiyu datang untuk mengunjungi Ito Yuhiko. Su Chengpeng pasti tidak akan curiga. Lagi pula saat ini Su Jiyu sedang mencari jalan keluar untuk grup ekspedisi Ocean miliknya. Kalau dia pergi menemui Ito Yuhiko untuk membahas soal kerjasama adalah hal yang sangat wajar dan logis. Semakin wajar dan logis hal yang Su Jiyu lakukan, maka Su Chengpeng akan semakin mengendurkan kewaspadaannya. Ditambah lagi Hotel Buckingham Palace adalah wilayah kekuasaan Chen Jiekai. Mata-mata Su Chengpeng tidak akan bisa masuk ke sana. Jadi Su Chengpeng tidak mungkin mengetahui siapakah orang yang ditemui oleh Su Jiyu di sana. Hari sudah menjelang siang. Insiden mobil yang tersambar petir di pemakaman Bukit Ponik masih menimbulkan banyak rumor. Namun tidak ada seorang pun yang mengaitkan insiden ini dengan Suan Fengnian. Bahkan Su Chengpeng pun juga sama sekali tidak tahu kalau Suan Fengnian yang sangat diharapkan itu sudah berubah menjadi debu. Tetapi pada siang hari ini polisi mengeluarkan sebuah pemberitahuan orang hilang berdasarkan mobil yang tersambar petir di Bukit Ponik kemarin. Mereka menemukan informasi registrasi mobil tersebut. Kemudian mobil itu merupakan milik perusahaan penyewaan mobil. Jadi polisi bisa menemukan informasi penyewa mobil tersebut berkat kuatnya sistem penggunaan nama asli di Tiongkok. Suan Fengnian tidak bisa menyembunyikan identitasnya saat menyewa mobil tersebut. Dokumen yang dia serahkan kepada perusahaan penyewa mobil itu adalah paspor Inggrisnya. Oleh karena itu polisi Jinling langsung menemukan petunjuk substansial. Pertama, mobil yang disambar petir tadi malam itu disewa oleh seseorang yang berasal dari Inggris yang bernama Suan Fengnian. Namun yang polisi temukan di tempat kejadian hanyalah puing-puing mobil. Sama sekali tidak ada jejak Suan Fengnian yang ditemukan. Mobil itu tersambar petir. Mereka harus mencari cara untuk menemukan orang itu. Oleh karena itu sejak pagi tadi polisi Jinling terus mencari petunjuk mengenai Suan Fengnian. Polisi memeriksa video dari berbagai kamera pengawas yang terpasang di jalan. Mereka menemukan bahwa Suan Fengnian memang mengendarai mobil itu tadi malam. Dia mengendarainya dari kota Jinling sampai ke Bukit Ponik. Petunjuk ini membuat polisi menjadi lebih fokus untuk mencari keberadaan Suan Fengnian.
Biar bagaimanapun, kronologis dari insiden ini adalah Suan Fengnian pergi ke Bukit Ponik dengan mengendarai mobil itu. Kemudian mobil itu tersambar petir hingga tersisa rangka mobilnya saja. Setelah itu Suan Fengnian menghilang. Mereka benar-benar curiga, apa jangan-jangan Suan Fengnian mati dengan tragis dan dengan cara yang aneh seperti penjaga keamanan pemakaman sebelumnya. Oleh karena itu, prioritas mereka saat ini adalah menemukan keberadaan Suan Fengnian. Jadi polisi akan melakukan pencarian menyeluruh di sekitar Bukit Ponik, juga akan menangani kasus ini sesuai dengan prosedur yang semestinya. Mereka akan mengeluarkan pemberitahuan orang hilang dan menyebarkannya. Informasi pribadi Suan Fengnian juga mereka sebarkan agar pada saat yang bersamaan mereka juga bisa menerima informasi dan petunjuk dari warga. Setelah pemberitahuan orang hilang itu disebarkan, ternyata hal ini tidak begitu dipedulikan oleh warga. Biar bagaimanapun, bagi orang biasa, Suan Fengnian adalah orang yang tidak mereka kenal, bahkan mendengar namanya saja tidak pernah. Tidak ada yang mempedulikan apakah dia masih hidup atau tidak. Namun pemberitahuan ini langsung diketahui oleh mata-mata keluarga Su. Pada saat ini Su Chengpeng sedang berbicara berdua dengan Tuan He di ruangan kerjanya. Tuan He adalah orang paling kuat yang dimiliki oleh keluarga Su saat ini, yang juga merupakan kartu as terakhir Su Chengpeng. Kalau Tuan He juga meninggalkannya, maka Su Chengpeng benar-benar sudah tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa dia andalkan. Karena kali ini Tuan He berinisiatif datang menemuinya. Dia ingin mengobrol dengannya mengenai Suan Fengnian. Dia berkata kepada Su Chengpeng, "Tuan Su, apa Anda berencana untuk membiarkan Suan Fengnian membunuh He Hong Seng setelah dia menyingkirkan pria misterius itu?" Iya, Su Chengpeng tidak menyembunyikan apapun di depan Tuan He dan berkata lagi, He Hong Seng sekarang sudah menjadi prajurit bintang 4. Kalau dia tidak bisa aku manfaatkan, dia pasti akan menjadi masalah besar nantinya. Aku tidak bisa membiarkan dia menjadi ancaman bagiku. Tuan He mengepalkan tangannya kemudian berkata, "Tuan Su, aku punya satu permintaan." Su Chengpeng mengangguk dan berkata, "Apa itu?" Tuan He katakan saja, "Tidak perlu sungkan." Tuan He berkata dengan serius, "Berhubung He Hong Seng itu sudah menjadi prajurit bintang 4, dia pasti mempunyai peluang. Bahkan dia mungkin sudah menguasai beberapa teknik tinju ninja yang baru. Karena Suan Fengnian menguasai ilmu racun, dia pasti menguasai banyak metode yang luar biasa. Menurutku sepertinya akan lebih baik kalau kita menyuruhnya mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memaksa He Hong Seng menyerahkan metode pertapanya." Begitu Tuan He, yang juga merupakan seorang pendekar, begitu mendengar bahwa He Hong Seng telah menjadi prajurit bintang 4, di lubuk hatinya yang paling dalam ada rasa kagum yang muncul begitu saja. Namun ada banyak sekali kesulitan yang ditimpa oleh seorang pendekar. Orang biasa tidak mungkin bisa mempunyai prestasi yang besar. Untuk bisa menjadi prajurit bintang 2 saja dibutuhkan bakat yang hebat dan dukungan sumber daya yang besar. Sedangkan untuk prajurit bintang 3 hanya ada beberapa orang saja yang berhasil mencapainya. Dan untuk prajurit bintang 4 sejauh ini hanya ada satu orang yang diketahui, yaitu He Hong Seng. Oleh karena itu Tuan He tahu betul bahwa He Hong Seng pasti sudah mempunyai beberapa peluang besar. Kemungkinan terbesarnya adalah dia sudah menemukan teknik tinju ninja yang lebih baik. Jadi Tuan He juga sangat menantikannya. Tetapi dia juga tahu betul, jangankan teknik tinju ninja yang lebih baik, bahkan sebuah teknik yang sangat buruk sekalipun merupakan rahasia yang tidak diwariskan oleh banyak keluarga, dia tidak mungkin bisa melihatnya meskipun hanya sekilas saja. Tetapi saat ini ada sebuah peluang bagus. Tuan Su menemukan Suan Fengnian, seorang master yang menguasai ilmu racun. Meskipun kekuatannya sendiri tidak begitu kuat, tetapi kemampuannya mengenai ilmu racun sangat luar biasa. Dan dengan kemampuannya ini dia bisa dengan mudah membunuh seseorang.
Karena hal inilah Tuan He mengajukan permintaan kepada Tuan Su untuk memberitahukan Tuan Peng Nian mencari cara agar bisa mendapatkan metode betapa He Hong Seng. Pada saat ini Su Cheng Peng berkata dengan sedikit khawatir, tapi sekarang ini aku juga tidak tahu apakah kemampuan ilmu racun yang Suan Peng Nian miliki bisa membunuh seorang prajurit bintang 4 atau tidak, karena biar bagaimanapun kekuatan yang dimiliki oleh prajurit bintang 4 sama sekali tidak main-main. Mungkin saja Suan Peng Nian benar-benar bukan lawan yang sepadan untuknya. Tuan He buru-buru berkata, Tuan Su, ada hal yang tidak Anda ketahui. Di mata praktisi seni bela diri seperti kami, ilmu racun itu seperti senapan mesin ringan. Itu adalah hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan seni bela diri. Tidak peduli seberapapun kuatnya seorang master pendekar Taoisme dan tetap bisa terkena peluru yang ditembakkan dan dari senapan mesin ringan dari jarak dekat. Kalau Suan Peng Nian benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan ilmu racunnya, kekuatan bahkan tidak akan sebanding dengan senapan mesin ringan. Hah? Su Cheng Peng berkata dengan terkejut. Benarkah? Berdasarkan perkataanmu ini, jadi Suan Peng Nian benar-benar mempunyai peluang untuk mendapatkan metode betapa He Hong Seng. Kalau dia benar-benar bisa mendapatkannya, bukankah itu artinya keluarga Su juga bisa menggunakan metode betapa ini untuk membangun sebuah sekte bela diri milik kami sendiri? Tuan He berkata dengan penuh semangat. Benar sekali. Setelah mengatakan ini, dia berkata lagi, keluarga pendekar Taoisme yang sekarang semuanya benar-benar dibatasi pada hubungan darah. Metode betapa mereka tidak akan pernah diteruskan ke orang luar. Hal ini membuat skala kemampuan keluarga pendekar Taoisme menjadi terbatas. Setelah itu masih ada banyak sekali praktisi seni bela diri yang tersebar di luar sana. Mereka semua sangat ingin mendapatkan metode betapa yang bagus untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kalau keluarga Su mendapatkan metode betapa yang lebih baik, kalian bisa menggunakan ini untuk menarik minat orang-orang untuk menjadi murid kalian. Aku tidak berani menjamin hal yang lain, tetapi aku berani menjamin bahwa kalian bisa mendapatkan ribuan murid dengan mudah. Su Cheng Peng menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah itu dia berkata dengan serius, kalau hal itu benar-benar terjadi, sekte ini akan aku serahkan kepada Tuan He. Kamulah yang akan mengurusnya. Pada saat itu semua murid di sana juga akan menjadi muridmu. Mengenai aku hanya punya satu permintaan. Sekte ini harus terus melayani keluargaku, keluarga Su, dari generasi ke generasi. Begitu mendengar ini, Tuan He langsung berjalan mundur 2 langkah, berlutut dengan 1 kaki, lalu berjanji kepada Tuan Su dengan sungguh-sungguh, Tuan Su, Anda tidak perlu khawatir. Aku pasti akan setia kepada keluarga Su sampai kapanpun. Kalau suatu hari nanti aku mempunyai kesempatan untuk membuka sekte bela diri atas nama keluarga Su, aku pasti akan melayani keluarga Su dengan sungguh-sungguh. Hal ini akan menjadi satu-satunya tujuan ketika menjalankan sekte itu. Su Cheng Peng sangat puas begitu mendengar pernyataan Tuan He ini. Kali ini dia benar-benar mengorbankan banyak hal untuk bisa merekrut setengah dari seluruh anggota keluarga He. Hal ini selalu membuatnya merasa tidak nyaman. Oleh karena itu dia juga sangat ingin memiliki kekuatan yang benar-benar miliknya sendiri. Kalau dia benar-benar memiliki kekuatan itu, dia tidak hanya akan menghemat biaya yang sangat besar, melainkan juga tidak perlu lagi tunduk kepada orang lain. Begitu memikirkan hal ini, Su Cheng Peng segera mengambil ponselnya dan berkata kepada Tuan He, aku akan menghubungi Suan Peng Nian sekarang juga. Kalau dia bisa mendapatkan metode betapa He Hong Seng itu, aku akan memberikannya 50 juta lagi. Setelah mengatakan ini, dia langsung menghubungi Suan Peng Nian. Namun suara yang dia dengar dari ujung telepon adalah, maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan.
Cobalah beberapa saat lagi. Su Chengpeng langsung mengerutkan keningnya dan berkata, Suan Pengnian ini biasanya tidak pernah bernegosiasi saat berada di Jinling. Selama beberapa hari ini dikatakan bahwa dia setiap hari beristirahat di pemakaman. Hal ini membuat ponselnya tidak pernah bisa dihubungi. Tuan He yang duduk di sebelahnya berkata, Tuan Su, orang seperti dia biasanya memang sangat tertutup. Selain itu dikatakan bahwa makanan cacing yang dia gunakan untuk racunnya adalah otak manusia. Mungkin saja dia merasa lebih nyaman berada di sekitar pemakaman. Setelah perkataan ini terlontar, pengurus rumah keluarga Su Ansun, berlari mendatangi mereka dengan tergesa-gesa. Dia berkata dengan gugup, Tuan, ada kabar buruk. Su Chengpeng langsung bertanya, ada apa? Mengapa kamu heboh sekali? Su Ansun menyodorkan ponselnya ke hadapan Su Chengpeng dan berkata, Tuan, coba Anda lihat pemberitahuan orang hilang ini. Su Chengpeng menatap layar ponsel di hadapannya. Pada pemberitahuan orang hilang yang terpampang di sana terdapat foto dan nama Suan Pengnian. Setelah membaca isinya dengan seksama, pandangannya langsung berubah menjadi gelap. Su Ansun langsung melangkah maju dan memegangi tubuhnya. Dia sedikit mengerahkan tenaganya untuk mencubit filtrum Su Chengpeng. Setidaknya kesadaran Su Chengpeng langsung kembali. Su Chengpeng berkata dengan suara yang sedikit bergetar, Suan Pengnian juga menghilang? Iya, Su Ansun berkata dengan wajah murung. Polisi menemukan mobil yang disewa. Mobil itu sudah rusak karena tersambar petir, tetapi dia tidak ditemukan dimanapun. Sekarang polisi sedang mencari petunjuk dimanapun. Tuan He yang duduk di sebelah Su Chengpeng terkejut. Dia langsung mencondongkan tubuhnya ke depan untuk melihat pemberitahuan itu dengan seksama. Setelahnya hatinya langsung membeku. Kita baru saja berharap agar Suan Pengnian bisa mendapatkan metode betapa He Hong Seng. Tapi sebelum kita sempat menjalankan rencana itu, Suan Pengnian sudah menghilang di Jinling. Saat ini Su Chengpeng benar-benar sudah tidak tahan lagi. Dia berkata dengan marah, Jinling bukanlah sebuah kota. Jinling adalah sebuah lubang hitam. Dia bahkan bisa membuat seorang Suan Pengnian masuk ke dalamnya. Sebenarnya benda apa yang tersembunyi di dalam lubang itu? Sambil membantu Su Chengpeng meluruskan punggungnya, Su Ansun berkata dengan khawatir, Tuan, tahan emosi Anda dulu. Sekarang ini Suan Pengnian hanya tidak bisa dihubungi. Mengenai kondisi spesifiknya kita masih belum mengetahuinya. Sebaiknya kita tunggu saja informasi yang lebih akurat. Su Chengpeng melambaikan tangannya dan berkata lagi, apalagi yang perlu kita tunggu? Mulai dari Su Saude kita sudah mengharapkan keajaiban, tapi sampai sekarang kita masih belum menemukan petunjuk apapun. Tak lama setelahnya, Su Saudau juga menghilang bagaikan ditelan bumi. Dan sekarang Suan Pengnian juga ikut menghilang. Dari semua orang yang aku kirim ke Jinling, saat ini hanya tersisa Mai Chengxin seorang. Su Ansun buru-buru berkata, Tuan, mengapa Anda tidak menghubungi Mai Chengxin saja? Perintahkan dia untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Dia adalah seorang pria tua yang tidak mempunyai kekuatan untuk menyerang. Dia selalu bertindak dengan sangat hati-hati. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Benar, Su Chengpeng langsung mengangguk dan berkata, selama ini Mai Chengxin tidak pernah mencari masalah. Dia selalu berusaha untuk menghindari segala resiko. Dengan karakternya yang seperti ini, dia tidak mungkin berada dalam bahaya. Setelah mengatakan ini, dia langsung menghubungi Mai Chengxin dengan tangannya yang bergetar hebat. Namun, hal yang tidak disangka adalah suara yang dia dengar di ujung telepon ternyata adalah, maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi.
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.